Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya dalam kajian fikih, melanjutkan kajian pekan lalu, yaitu tentang syarat sah wudu. Di kajian sebelumnya sama-sama telah kita kaji tentang syarat sahnya wudu, dimana jika tidak sesuai satu saja dari syarat-syaratnya wudu, tidak memenuhi satu syarat saja, maka wudunya nggak sah. Dan dari syarat-syarat wudu ini ada syarat tambahan bagi orang yang sakit, yaitu daimul hadas. Orang yang dikit-dikit hadas, daimul hadas, senantiasa atau selalu hadas, yaitu syarat tambahan ada dua, yaitu syaratnya kalau mau bersuci harus setelah masuk waktunya sholat, dan syarat berikutnya adalah harus bersambung di antara anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya. Misalkan dari mencuci muka, membasuh muka, langsung membasuh tangan, sampai terus sholat, nyambung semua. Ini bagi orang yang daimul hadas. Adapun bagi orang yang sehat, maka tidak disyaratkan. Dan juga bagi orang yang daimul hadas, misalkan perempuan dia senantiasa keluar darah istihadah, bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit, atau laki-laki dia misalkan terus-terusan keluar air seni, terus-terusan dia kencing lagi, keluar terus, maka yang pertama kali adalah setelah dia istinja langsung ditutup, langsung ditutup, sebagaimana yang biasanya perempuan-perempuan yang haid itu menutup. Setelah itu, setelah ditutup baru wudu dan langsung sholat. Harus nyambung semua, tidak boleh dipisah, kecuali sebab dia menunggu untuk sholat berjamaah, itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Kenapa nggak langsung sholat, misalkan nunggu sholat berjamaah, nah itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Kemudian masuk dalam pasal berikutnya, yaitu tentang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Paslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-awwal al-khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu dua lubang. Min kubulin, baik itu lubang bagian depan ataupun lubang bagian belakang. Maka jika ada yang keluar rihun, baik itu angin seperti kentut, au ghairuhu atau selainnya,
itu dapat membatalkan wudu. Jadi yang keluar baik itu angin ataupun sesuatu yang biasa, sebagaimana kotoran yang biasa kita buang hajat, ataupun yang tidak biasanya, seperti apa? Seperti misalkan keluar kerikil, misalkan, ataupun yang lainnya, maka dapat membatalkan wudu. Dan ini tentunya secara yakin benar-benar keluar. Tapi kalau seandainya nggak yakin, ragu, itu kadang-kadang kan ada sebagian orang ini ragu, aduh tadi kentut gak ya? Nah, misalkan, apakah dapat membatalkan wudu? Maka tidak membatalkan wudu, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi sholatihi syai'an fala yansharif hatta yajida rihan aw yasma'u sautan." Jika salah satu di antara kalian mendapati di dalam sholatnya itu sesuatu, seperti kentut misalkan, tapi bukan kentut, fala yansarifu, maka jangan bubar sholatnya, gak usah ngebatalin sholatnya, hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, sehingga dia mencium baunya atau mendengar suaranya. Itu kalau ragu. Berbeda kalau yakin, misalkan benar-benar yakin kentut, batal, sholatnya batal, wudunya batal. Tapi kalau ragu, sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Illal mani, kecuali mani, kecuali yang keluarnya itu mani. Kalau yang keluar mani maka tidak membatalkan wudu. Misalkan dia punya wudu, kemudian dia tidur, misalkan dia tidurnya duduk seperti ini, duduk, bangun-bangun keluar mani, mimpi basah misalkan, maka dia keluar maninya itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, asani zawalul akli. Yang kedua yang membatalkan wudu, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, baik itu sebab tidur ataupun selainnya, seperti apa? Pingsan, ayan, mabuk, gila. Nah, itu juga dapat membatalkan wudu. Yang pertama misalkan tidur dapat membatalkan wudu, tapi kalau ngantuk enggak. Ngantuk doang, dia merem tapi masih mendengar suara orang-orang di sekitarnya, masih mendengar suara di sekitarnya dia. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau seandainya sampai mimpi nggak sadar, orang di sampingnya ngomong apa dia nggak tahu, nah ini batal wudunya. Tapi kalau masih tahu, belum tidur banget gitu, habis itu kebangun, sadar, nggak sampai mimpi, dan juga dia tahu di sekitarnya itu mendengar ada suara-suara gitu. Nah, itu disebutkan di dalam syarah Safinatun Najah, disebutkan bahwasanya tidak membatalkan wudu. Ghayatun Najah.
Kemudian yang kedua tadi, yang membatalkan wudu dengan hilangnya akal, baik itu dengan tidur ataupun dengan yang lainnya. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adatahu minal ardi, mantap tempat duduknya itu dari permukaan bumi, nempel gini, tidur. Nah, ini nggak batal wudunya, nggak batal, walaupun dia mimpi, walaupun tidurnya berjam-jam, walaupun tidurnya ngorok puas dan yang lainnya, nggak batal. Kalau seandainya dia tempat duduknya mantap dengan permukaan bumi. Terus bagaimana kalau seandainya pertengahan tidur, dia lagi tidur duduk, pertengahan dia tidur, dia jatuh, kebuka bagian bawahnya, kebuka seperti itu. Apakah membatalkan wudu? Seandainya kebukanya itu dalam keadaan tidur baru kebangun, nah itu batal wudunya. Jadi kebuka dulu baru bangun, nah itu batal. Tapi kalau seandainya bangun dulu baru kebuka, nah itu nggak batal, jelas. Jadi lagi tidur, nah ketika dia mau kebuka, dia sadar, dia kebangun, nah ini nggak batal. Atau berbarengan, dia tidur duduk, berbarengan dengan tidur duduk itu, berbarengan dengan kebukanya bagian bawah tadi itu, dia juga berbarengan dengan sadar bangun. Contohnya seperti ini, langsung sadar dia berbarengan. Itu juga sama, tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu, kalau seandainya dia belum ketika kebuka, bagian bawahnya itu dia dalam keadaan belum bangun, belum sadar. Kemudian yang ketiga, as-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga yang membatalkan wudu, bertemunya dua kulit. Kulit laki-laki dan kulit perempuan. Jadi kalau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, enggak perempuan dan laki-laki syaratnya beda jenis. Terus kulit, kalau seandainya yang bersentuhan bukan kulit, apa yang bersentuhan? Misalkan kuku bersentuhan dengan kulit, nggak batal, harus kulit dengan kulit. Misalkan nyentuh rambut perempuan, atau kebalikannya, perempuannya nyentuh rambut laki-laki, itu juga nggak batal, harus kulit dengan kulit. Apalagi selain kulit, contohnya gigi. Nah, gigi bukan kulit. Terus rambut, gigi, kuku, nah itu tidak membatalkan wudu. Terus laki-laki dan perempuan beda jenis. Kabiraini, dua-duanya dewasa. Jadi patokannya bukan balik atau enggak, patokannya dewasa. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Kalau salah satunya, misalkan perempuannya dewasa, tapi anaknya masih kecil, laki-lakinya anak kecil, nah itu nggak batal wudunya. Atau kebalikannya, laki-lakinya dewasa, perempuannya anak kecil, nah itu juga tidak membatalkan
wudu. Jadi sama-sama dewasa. Terus ajnabiyaini itu dua-duanya ajnabiyin, dua-duanya bukan mahram. Dua-duanya bukan mahram. Kalau seandainya dua-duanya mahram, maka tidak batal wudunya. Seperti ibu kita, saudara kita. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran tentang mahram dengan kita. Ibu kita, kalau perempuan bapaknya mahram. Terus anak kita anak kita mahram dengan kita, nggak batal wudunya. Ibu kita, anak kita, terus juga kakak kita, adik kita, nah itu mahram dengan kita, nggak batal wudunya. Bibi kita, baik itu bibi dari sebelah ayah ataupun bibi dari sebelah ibu. Kalau perempuan, paman. Ini bagi perempuan nggak batal wudunya, misalkan dia cium tangan dengan pamannya, baik itu paman dari sebelah ayah ataupun paman dari sebelah ibu. Terus keponakan juga mahram dengan kita, baik itu ponakan anak saudara laki-laki ataupun anak saudara perempuan, itu mahram dengan kita. Terus kalau sepupu mahram enggak? Kalau sepupu bukan mahram. Jadi jabat tangan dengan sepupu batal. Jadi jangan salaman jabat tangan dengan sepupu. Karena sepupu itu bukan mahram. Terus siapa lagi yang mahram dengan kita? Ibu kita yang menyusui kita, walaupun bukan ibu kita, ibu-ibu yang menyusui kita, misalkan tetangga atau teman ibu kita, pernah dulu waktu kita masih bayi di bawah 2 tahun, ketika kita masih bayi di bawah umur 2 tahun pernah dititipin, terus kita pernah nyusu sama misalkan ibu-ibu itu sampai 5 kali, kalau nggak nyampe 5 kali enggak, ini sampai 5 kali, maka ibu-ibu tadi menjadi ibu kita, mahram dengan kita. Terus siapa lagi? Yang satu susu dengan kita, baik itu ibu kita nyusuin orang lain ataupun tadi ibu-ibu tadi nyusuin orang lain lagi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Nah, setiap orang yang disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu menjadi saudara susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini adalah saudara susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibunya sama-sama Halimah. Begitu juga anak-anak Halimah yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, itu saudara susu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syaimah. Halimatus Sa'diyah punya anak perempuan namanya Syaimah. Nah, Syaimah ini adalah saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahram, saudara perempuan. Mahram dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummahatu nisaikum. Dan begitu juga mertua. Mertua mahram dengan kita.
kita laki-laki punya ibu mertua, maka mahram dengan kita. Maka mahram dengan kita. Atau misalkan ibunya punya ibu lagi, masih mahram dengan kita. Ya. Atau kalau seandainya perempuan dia punya mertua, berarti bapak bapak mertua. Nah, itu mahram. Nggak batal wudu. Begitu juga mahram dengan kita. Misalkan kita punya anak tiri. Anak tiri bukan anak kita, tapi anak istri kita misalkan. Misalkan ada orang laki-laki dia nikah dengan janda sudah punya anak perempuan. Nah, itu mahram, menjadi mahram kapan? Setelah berhubungan. Setelah berhubungan maka menjadi mahram. Kalau belum berhubungan, baru akad nikah doang, belum menjadi mahram. Atau kebalikannya, ini kalau seandainya perempuan misalkan nikah dengan duda, punya anak laki-laki, itu namanya kan anak tiri. Nah, itu juga sama, menjadi mahram setelah berhubungan. Tapi kalau belum berhubungan, baru akad nikah doang, belum menjadi mahram. Terus siapa lagi yang mahram dengan kita? Menantu. Nah, menantu kita. Misalkan kita sudah menjadi orang tua, sudah punya menantu. Nah, menantu kita mahram dengan kita. Nah, menantu ini mahram dengan kita bimujarradil akad. Ketika akad nikah, maka langsung otomatis mahram dengan kita. Misalkan kita udah tua, punya anak misalkan laki-laki, punya anak laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Bimujarradil akad, ketika di akad nikah, maka langsung otomatis menjadi mahram. Begitu juga perempuan. Perempuan misalkan dia punya anak perempuan, nikah dengan seorang laki-laki, bimujarradil akad nikah, maka langsung menjadi mahram. Nah, inilah orang-orang yang mahram dengan kita. Jadi ibu kita sampai ke atas, ibu kita, nenek kita sampai Sayyidah Hawa, anak perempuan kita sampai ke bawah. Nah, itu mahram dengan kita. Nah, ponakan kita juga mahram, yaitu ponakan anak saudara. Berbeda dengan anak misan. Nah, anak misan bukan mahram. Misalkan kita punya sepupu bukan mahram, anaknya juga bukan mahram. Bukan mahram. Jadi ponakan, yang dimaksud dengan ponakan di sini adalah anak saudara kita. Anak saudara, anak kakak atau anak adik kita. Nah, maka bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Terus syarat yang terakhir, min ghairi hail, yaitu tanpa penghalang, kulit dengan kulit bersentuhan. Kalau seandainya pakai penghalang, nggak batal. Misalkan cium tangan, tapi pakai apa namanya? Pakai sorban misalkan. Pakai sorban nggak batal. Atau megang apa namanya? Kepegang misalkan bajunya, itu juga nggak batal. Harus kulit dengan kulit. Kalau ada penghalang seperti pakaian, seperti baju, bahan, maka tidak batal. Adapun bersentuhan,
bersentuhan kulit dengan kulit perempuan yang bukan halal, bukan istri kita, maka itu sangat diharamkan, sangat haram. Jadi jangan sampai bersentuhan. Kalau nggak sengaja kesentuh, beda lagi. Ini kalau sengaja, hati-hati. Terus kalau istri kita gimana? Kalau istri kita gimana? Kalau istri kita, misalkan kita dengan istri kita bersentuhan kulit, batal wudunya. Batal wudunya. Kenapa? Karena istri kita bukan mahram dengan kita. Jadi ada sebagian orang, saya lupa dulu pernah ngajar di mana gitu. Dia sangka salaman dengan istri itu nggak batal wudu. Itu salah. Sekarang mahram itu apa sih artinya mahram? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Pertanyaannya, istri kita haram nggak dinikahi? Ngapain kita nikahi ya kalau seandainya haram? Istri kita halal dinikahi, maka istri kita bukan mahram. Bersentuhan kulit dengan istri batal wudunya, tapi tidak haram, halal, tapi batal. Jadi jangan sampai salah apa namanya, salah sangka ya. Disangkanya dengan dia menikah jadi mahram, enggak. Ada sebagian orang dia mengatakan, bersangka, menyangka, jangan sentuh, jangan sentuh-sentuh, belum mahram, yang lebih parah lagi belum muhrim, belum muhrim. Emang mau apa namanya, mau umroh kali ya, mau haji. Misalkan dia bilang belum mahram, emang mau jadi mahram kalau udah nikah? Enggak, tetap mahram. Tetap mahram. Makanya disebutkan dalam kitab fikih al-muharramat ala ta'bid. Apa artinya al-muharramat ala ta'bid? Haram ala ta'bid selama-lamanya. Ibu kita haram selama-lamanya, anak kita haram selama-lamanya. Nggak ada gitu, nggak ada sampai berapa tahun, nggak ada. Kemudian yang terakhir, ar-rabi massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahah aw butunil asabi. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah yaitu kita punya telapak tangan, nih punya telapak tangan, baik itu di sini ataupun di sini. Ini namanya yang tengah, yang bawah, ini namanya butunul kaf. Nah yang atas nih, ini namanya butunil asabi. Bersentuhan dengan apa namanya, halqati duburi atau qubulil adami atau halqati duburi, itu bersentuhan dengan mohon maaf, kemaluan depan atau belakang manusia, manusia. Halqati dubur itu seandainya dia berdiri ketutup, seandainya dia berdiri ketutup. Ketika buang hajat kebuka, ketika berdiri ketutup. Itu namanya halqati duburi. Nah, bersentuhan, menyentuh dengan ini tadi batal. Walaupun anak sendiri, misalkan ibu-ibu nyebokin anaknya, itu batal. Nyebokin anaknya batal. Kalau seandainya menyentuhnya itu bukan dengan telapak tangan, bagian belakangnya, itu nggak batal. Nyentuhnya kayak gini, kesentuh misalkan nggak sengaja habis mandi, tapi kesentuhnya misalkan yang lain, bagian sini misalkan, atau bagian belakang atau tempat yang lain, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi bagaimana caranya? Patokannya itu seperti ini. Kita
rapetin dua tangan kita seperti ini. Nah, kita rapetin dua tangan kita sampai rapat. Yang ketutup itu yang dapat membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan kemaluan. Yang tidak ketutup, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang ketutup itu yang dapat membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan kemaluan. Tapi yang nggak ketutup itu tidak membatalkan wudu. Yang nggak ketutup mana? Nih bagian atas nih, kuku tuh nggak ketutup kan? Terus dekat kuku nih, kulit dekat kuku tuh. Nah, itu nggak ketutup kan? Nah, kulit dekat kuku nggak ketutup, jadi tidak membatalkan wudu. Pinggirannya nih, pinggirannya ketutup nggak? Nggak kan? Nah, pinggirannya juga nggak batal wudu kalau bersentuhan. Yang ketutup, nah, dari sini nih, tutup sampai ke bawah. Nah, ini pinggirannya nih, sampai nih pinggirannya. Nah, ini nggak membatalkan wudu. Nah, kemudian pasal berikutnya menjelaskan tentang jika tidak punya wudu apa saja yang diharamkan. Jadi kalau kita nggak punya wudu, kita nggak boleh apa aja. Kita haram melakukan apa saja. Insya Allah dibahas di kajian berikutnya. Allahu a'lam bishawab.